Kawan-kawan, karena Bapak menghina nabi saya Pak. Lebih bagus Bapak menghina orang tua saya, orang tua kandung saya daripada Bapak menghina Nabi Muhammad. Lebih bagus Bapak menghina orang tua saya daripada Bapak menghina Nabi Muhammad. Nah, itu Pak, kami orang Islam Pak. Semua orang Islam. Itu Pak. Nah, bukan saya mengancam Bapak, bukan. Nah, saya minta tolong tadi. Dalam Islam itu kalau orang yang menghina Nabi disuruh minta maaf dulu. Nah, bukan disuruh ancam, bukan. Nah, tadi juga saya kan ngomong baik-baik. Nah, dari perkataan mana saya ngomong mengancam Bapak? Saya sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad, sekali lagi Bapak, saya tegaskan, lebih bagus Bapak menghina orang tua kandung saya daripada Bapak menghina Nabi Muhammad. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan perdebatan sengit sesama orang Aceh dalam video ini, yang mana salah seorang bapak menjelaskan, membongkar seperti apa ajaran Al-Quran dan hadis. Ternyata bahwa di dalamnya ada satu ajaran yang membolehkan membunuh dan menghalalkan darah, sehingga dianggap ini adalah suatu ajaran yang tidak manusiawi, tidak benar. Dan lalu kemudian satunya menganggap bahwa bapak ini telah menghina Muhammad sehingga membuat dia begitu tersinggung dan lain sebagainya. Tapi luar biasa bahwa bapak ini begitu cerdas menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam, menjelaskan sesuai dengan kajian-kajiannya. Dan untuk lebih lengkapnya saudara-saudara, kita dengarkan bersama-sama. Pak Cakra gini, kebetulan waktu itu saya nonton Bapak live, ya. Terus saya nonton Bapak live, Bapak sedang berbicara juga dengan teman-teman dari ujung Sumatera. Tetapi saya melihat ada pertentangan dengan Bapak dengan mereka. Sangat banyak sekali. Lalu saya record, saya kirim sama Bang Pendi, saya tanya, Abang kenal beliau ini tidak? Gitu kan. Oh saya tahu, tapi saya nggak kenal katanya. Saya tahu, saya sering lihat, tapi saya nggak kenal. Memang itu lebih parah dari saya. Dihina, dimaki-maki, dan lain-lain dia bilang. Itu lebih parah. Cuman dia berani melawan dengan caranya dia, karena dia tidak berada di Indonesia, dikatakan gitu. Nah, barusan tadi ini, Bang Pendi cerita sama saya, dia bilang, Bapak itu, kami sudah ada konteks, sudah ada hubungan katanya kan. Karena memang selama di room kami ini Pak, banyak teman-teman dari ujung Sumatera itu yang selalu hadir di sini dan melakukan hal yang sama terhadap Bapak. Melakukan pembulian lah, mengatakan kita bui lah, AC lah, apalah semua. Nah, jadi saya lihat, kenapa sih gitu teman-teman itu seperti itu. Saya tanya sama Bang Pendi, apa Bapak itu bukan orang Aceh asli? Aceh asli. Dibilang dekat kampung saya, kata Bang Pendi. Setelah udah kenal katanya kan, saya baru tahu dia dekat kampung saya. Lalu kenapa? Karena dia banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang orang-orang Aceh katakan gitu ya. Lalu tentang pendidikan gitu, kalau nggak salah kayak gitu yang pernah kami bicarakan. Jadi Bapak juga saya dengar iya banyak yang Bapak protes tentang daerah sana itu, ya. Daerah Nun Jauh di sana itu Bapak protes untuk kemajuan mereka sebenarnya, cuman mereka tidak mau terima dan saya lihat Bapak malah habis dimaki-maki dan Bapak habis ditentang sama mereka. Saya nggak tahu kenapa. Apa sih pendapat Bapak sebenarnya mengenai itu, Pak? Kenapa sih Bapak agak keras sama mereka? Itu yang saya jadi heran. Gitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya bukan keras, cuman klarifikasi. Jadi klarifikasi itu ada beberapa susunan kata-kata atau susunan kalimat dan pernyataan. Kalau saya buat sebuah pernyataan yang cukup jelas, yang cukup nyata, yang kebetulan mereka tidak bisa terima karena sungguh kenyataan yang terjadi dalam kehidupan, dalam hal ini dalam ajaran agama juga terjadi dalam diri mereka. Nah, itu sungguh sangat dalam masyarakat Aceh itu sangat menjijikkan. Jadi oleh karenanya di Aceh itu sukar sekali adanya kajian-kajian yang benar-benar membawa umat kepada penerangan atau pencerahan. Karena memang tidak bisa. Kalau ada seseorang yang membuat sebuah kajian dalam sendi apa saja yang ada kaitannya dengan agama, itu cenderung diancam. Kalau misalkan profesor atau mahasiswa yang mencoba menulis satu artikel atau makalah,
Kalau mengangkat sendi-sendi Islam yang mencerminkan kenyataan, nah ini si penulis itu bisa diancam, dibunuh. Nah, makanya yang saya angkat itu sangat apa namanya menyinggung apa yang terjadi dalam tradisi Aceh yang sudah jadi adat. Jadi mereka tidak segan-segan mengungkapkan kalimat-kalimat atau ancaman-ancaman apa saja karena yang mereka bela bukannya kebenaran, tetapi doktrin agama yang dibela. Walaupun mereka tahu bahwa doktrin agama yang dianut itu sungguh keliru dan kalau kita pakai bahasa yang sederhana, sungguh menyesatkan. Nah, itu yang terjadi di Aceh sehingga anak-anak muda terutama termasuk mereka-mereka yang sudah mendapat pendidikan tinggi, misalkan yang sudah sarjana, malah yang sudah mendapat profesor, mereka tidak segan-segan mengecap seseorang itu murtad atau murtadin dan keluar dari Islam, dan juga nanti ada ancaman-ancaman misalkan kamu bisa kena hukuman penistaan agama dan dibunuh. Nah, itu sudah jadi bagian daripada kehidupan masyarakat Aceh dalam beragama. Itu yang sungguh disedihkan. Pada saat yang sama mereka sekarang ini apalagi sudah ada syariat Islam, yang mereka junjung adalah syariat Islam yang sudah ada, yang sudah berjalan sekarang beberapa tahun ini. Jadi kalau kita perlihatkan kepada mereka unsur-unsur yang ada dalam syariat itu kan ada kaitannya dengan kitab fikih, kitab hadis. Nah, di dalam kitab fikih dan kitab hadis itu menunjukkan jadi kalau ada elemen-elemen dalam ajaran agama yang membuat masyarakat itu keras, yang membuat masyarakat itu tidak mau menerima kenyataan, ini menjadi sebuah gangguan bagi mereka. Tetapi mereka tahu bahwa yang kita katakan itu adalah ajaran yang mereka miliki, ada dalam kitab hadis atau kitab fikih. Tetapi mereka tidak mau kita tunjukkan yang kita baca itu, yang kita angkat ke permukaan. Pada saat yang sama mereka menggunakan ajaran itu kepada orang lain sehingga masyarakat seluruhnya itu mengadaptasi, menerima ajaran yang mereka anut. Nah, jadi ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, mohon izin. Jadi kalau begitu penyampaian Bapak, ya, wajar Bapak nggak disenangi di Aceh. Kalau begitu bahasa Bapak, komunikasi Bapak, orang Aceh tidak seperti Bapak katakan. Orang Aceh itu sangat berwawasan dalam beragama. Ya, tidak pernah konflik agama di Aceh. Walaupun Aceh itu menganut syariat Islam, malah lebih sering konflik di Ambon macamnya, tidak ada. Tanyalah sama kaum Nasrani, kaum Buddha dan sebagainya. Orang Aceh ini, karakter orang Aceh, kalau dalam bahasa Acehnya, meo hate hana tepeh, ane kreh je karaba. Tapi meo hate ka tepeh, bulebeh han diperasa. Bahasa Bapak tadi sudah tepeh. Benar mencapai Muhammad tadi sampai dikomplain sama salah satu peserta tadi, jangan arah situ. Itu hati orang Aceh udah sakit, Pak. Udah sakit. Berarti kalau begitu cara penyampaian Bapak memang mencari masalah di Aceh. Itu. Jadi bukan. Enggak, tidak. Kalau Bapak katakan orang Aceh sempit pola pikirnya, agamanya, karena pengaruh, itu tidak benar tuh. Coba tanya sama orang Nasrani yang ada ke Aceh, yang pernah ke Aceh. Nah, cuma saling menghargai, orang Nasrani, memang kami orang Islam yang ada di Aceh dengan paham karena Islam wajib berbusana Muslim. Tapi orang yang non Muslim tidak diwajibkan, cukup dengan berpakaian sopan. Belum pernah ada orang Nasrani dipaksa berjilbab di Aceh. Saya pribadi pernah beberapa saya dapati orang Nasrani berjilbab. Saya tanya, Bu, ibu ini saya nengok pakaiannya sopan, tapi dia memakai jilbab. Saya tanya, Bu, ibu ini memakai jilbab apa dipaksa? Oh enggak, Pak. Saya merasa risih saja. Oh, tidak masalah, itu hak dia. Tidak pernah, Pak. Bapak berlebihan, Bapak bicara. Sebentar, Pak. Maaf. Tadi Pak Teguh, Bapak belum mendapatkan poin yang dibicarakan sama Pak Cakra. Yang Pak Cakra bilang adalah ketika kita mengungkapkan kebenaran,
itu selalu dipersempit atau ditekan. Itu yang tadi poin yang dibilang. Bukan perilaku tentang bagaimana dengan agama lain, bukan Pak. Gitu. Nggak, Nah itu begini, itu tadi yang begini, disampaikan begini, Pak. Jadi Bapak biar tahu Begini. poinnya dulu Pak. Ya, Jangan ya, kemana-mana kitanya. betul. Ya. Saya simak tadi Ya. mengatakan Muhammad itu dari saya simak ya. Iya, Saya, iya, Pak, artinya gini saya sudah maksudnya Pak. 62 tahun umur saya. Oke, Ya. baik, saya tanggapi ini Pak. Oke, sebentar kita Bilang dengarkan terus. dulu. Lanjut Pak Cakra dulu Pak Teguh, biarin dia jelaskan. Oke, Silakan. saya tanggapi ini, Tengku Ibnu ya. Saya untuk Anda ketahui, saya lahir dalam keluarga agama Islam. Untuk Anda tahu, orang tua saya, ayah saya adalah Tengku Imum di kampung. Orang tua saya adalah pengajar agama. Saya terlahir di dekat masjid dan banyak menghabiskan waktu di madrasah, di masjid dan membina masjid. Termasuk saya azan. Nah, kalau Anda tidak mau menghadapi atau takut menghadapi apa yang ada dalam kitab, kerancuan-kerancuan yang ada dalam kitab fikih, kerancuan-kerancuan yang ada dalam kitab fikih, dalam kitab hadis, kerancuan-kerancuan terjemahan yang ada dalam Al-Quran, berarti Anda tidak jujur dalam beragama. Tadi saya mengangkat beberapa poin yang membuat masyarakat main bunuh-membunuh, ancam-mengancam, dan halal darah dalam beragama. Ajaran itu ada dalam kitab fikih, ada dalam hadis, ada dalam terjemahan Al-Quran. Nah, sekarang ada syariat Islam. Syariat Islam itu tidak terlepas daripada kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk Anda tahu bahwasanya syariat Islam itu bukan mengajak saudara untuk bisa jujur. Syariat Islam itu bukan mengajak umat Islam agar bisa berwawasan, bisa menghormati kebenaran. Kebenaran itu datang dari mana saja. Nah, syariat Islam itu bukan membawa bisa menciptakan saudara ini bisa membuat Anda ini orang baik-baik dalam beragama. Karena semakin mendalam masyarakat Aceh ini terdoktrin dengan ajaran Islam, semakin mereka jadi ekstremis. Jadi main bunuh-membunuh atau ancam-mengancam dalam beragama. Nah, salah satu contoh ya, tadi Anda mengangkat bahwasanya dalam Islam itu tidak ada paksaan atau ada kaitan dengan pakaian. Untuk Anda ketahui, dalam Al-Quran beberapa ayat melarang Nabi untuk memaksa orang lain ajaran yang dibawanya atau pemahaman yang dibawa oleh Nabi. Tetapi dalam kitab fikih, dalam hukum Islam, aturan dan seruan itu tidak diindahkan. Sehingga ada pertentangan antara seruan Quran dengan seruan yang kita dapat dalam hadis. Nah, ini yang sering saya angkat ke permukaan. Kenapa masyarakat Aceh lebih memilih ajaran-ajaran yang jelek daripada ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran yang baik? Nah, ada beberapa sendi dalam Al-Quran itu bagus saya kira. Misalkan, tidak ada paksaan dalam beragama dalam ayat 256 surah Al-Baqarah. Itu bagus. Membawa umat kepada saling toleran, saling menerima perbedaan. Dan tidak harus menerima aturan syariat Islam. Tetapi dari persepsi syariat Islam, ayat 256 surah Al-Baqarah itu tidak diterima. Nah, walaupun beberapa ayat dalam Al-Quran itu melarang Nabi, siapapun nabinya, untuk memaksa sunnahnya kepada umat. Nah, ini yang jadi bentrok dalam ajaran Islam, sehingga kritikan yang sering saya angkat ke permukaan dianggap ini sudah keluar daripada ajaran syariat dan dianggap murtad. Nah, Anda tadi membandingkan masyarakat Islam dengan masyarakat lain. Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana perlakuan orang Islam di Aceh terhadap orang Islam yang lahir dalam masyarakat Islam itu sendiri. Ini yang perlu yang sering buyar. Yang jadi masalah, orang Islam yang lahir dalam komunitas Islam tidak aman dalam komunitas orang Islam itu sendiri. Nah, jadi kalau Anda bilang Islam ini tidak pernah mengancam, itu tidak benar, karena ya, kenyataannya bukan demikian. Saya mengalaminya sendiri, adik-adik saya dan
banyaklah orang-orang lain yang mengalami pengalaman demikian, termasuk beberapa anggota yang dalam grup ini juga bisa menerangkan lebih lebih dalam pengalaman mereka. Tapi saya pribadi sudah saya lihat perlakuan-perlakuan masyarakat orang Aceh yang sudah menganut begitu yakin terhadap agamanya. Seharusnya mereka ini orang-orang yang baik-baik, aman kita berkawan. Ternyata dalam kenyataan semakin mereka teguh pada keimanan ajaran syariat, semakin ngeri kita berkawan. Jadi terbalik. Nah, sekarang kan bulan puasa di Aceh, di mana-mana saja. Seharusnya bulan puasa itu Syahrul Ramadan yang ada dalam ayat Al-Quran itu membawa manusia ini kepada orang-orang yang baik-baik. Ternyata bukan demikian. Bulan puasa itu semakin adanya syariat Islam itu semakin membuat orang Islam itu ngeri kita. Jadi terbalik. Jadi tujuan puasa dan ibadah-ibadah yang ada semalam hari itu sebenarnya untuk apa ya kan? Tidak menciptakan manusia kepada manusia yang bisa jujur, bisa menghadapi kenyataan bagaimana kondisi yang ada dalam alam. Nah, banyak sekali persoalan yang ada dalam ajaran syariat Islam yang sangat tidak manusiawi, perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, ini yang sering saya angkat ke permukaan untuk para pelajar, terutama para profesor, karena di belakang-belakang syariat itu kan banyak profesor dan guru dan ulama. Mereka tahu hadis-hadis yang pernah saya angkat ke permukaan itu ada dalam kitab. Nah, itu sekira demikian untuk kawan lain yang ingin tanggapi dulu, nanti bisa saya tambah. Silakan. Ya, kebetulan tadi orangnya udah turun, tengkunya turun. Ini ada tamu yang baru. Ala dalam mati. Ya, silakan Bang, tanggapin, mau ditanggapi atau seperti apa? Silakan. Selamat malam semuanya kawan. Ya. Ini saya minta izin dulu sama kawan-kawan lain, pingin nanya ataupun pingin ngobrol sama Pak Cakra. Saya sebagai orang Aceh asli Pak Cakra. Ya, kami orang Aceh sama seperti abang kami yang naik tadi. Kami orang Aceh, kalau tidak menyinggung nama daerah dan nomor satu nama agama seperti Bapak ngomong tadi Nabi Muhammad sesat, itu Pak, maaf dulu saya ngomong dulu Pak, dimanapun keberadaan Bapak nggak nyaman. Nah, jadi tolong Pak, tolong. Nah, ya Abi kita juga asli orang Aceh, walaupun sudah berbeda agama, saya yakin tidak mungkin Abi kita membenci nama Aceh. Walaupun beda agama. Maaf punten Pak, saya minta maaf. Seperti Bapak ngomong tadi, lebih bagus Bapak minta maaf saja. Nah, minta maaf saja dan tidak berulang lagi membawa-bawa Aceh, apalagi membawa Nabi Muhammad. Seperti Bapak ngomong tadi. Saya Pak, sebagai orang Aceh Pak, ramai juga kawan-kawan saya. Dari kuliah dulu, non-muslim di Medan, di Aceh, non-muslim juga ramai. Orang Medan, baik-baik. Tidak membahas agama-agama, bahkan ras. Apalagi Bapak tadi udah membawa Nabi Muhammad sesat, sudah membawa ras. Jadi ya begitu Pak sama saya Pak. Oke, baik, saya tanggapi. Berarti Anda ini orang yang terdoktrin, bukan jadi orang baik-baik sebenarnya. Cuman Anda membawa bendera Islam sebagai topeng. Sebenarnya Anda bukan baik-baik, bukan orang baik-baik. Ini saya tunjukkan pada Anda. Anda telah menunjukkan sikap Anda sendiri, terbukti ternyata doktrin dan ajaran yang Anda anut tidak membawa Anda kepada orang baik-baik. Ini poin yang satu untuk Anda ketahui. Termasuk banyak orang Islam Aceh lainnya. Kalau ajaran Islam yang Anda anut membawa Anda ini kepada orang tidak baik-baik, inilah yang saya persoalkan. Ada apa dalam ajaran Islam itu sehingga Anda ini harus mengancam orang lain dalam membuat sebuah kajian. Nah, kenapa Anda ini kok bisa terpengaruh dengan ajaran yang Anda anut, sehingga Anda melarang orang lain untuk berpikir? Padahal berpikir itu adalah hak semua manusia, bukan hak Anda. Kemudian perlu Anda ketahui, Allah dan Rasul yang ada dalam Islam itu atas kuasa siapa sebenarnya? Kalau Allah dan Rasul ternyata atas kuasa kaum ulama, berarti Allah dan Rasul ini bermasalah. Bukan kepada semua manusia ternyata. Ternyata Allah dan Rasul ini adalah hanya elemen yang diciptakan dalam agama Islam sebagai topeng.
sebagai wayang kulit, seperti wayang kulit. Jadi masyarakat Islam yang mereka ikuti adalah bayang-bayang yang diatasnamakan Tuhan atau diatasnamakan Rasul. Padahal yang diikuti itu bukanlah sesosok atau Tuhan yang dimaksud. Sesosok atau Tuhan yang dimaksud. Jadi perlu Anda ketahui ini Bapak, dalam tadi ini yang banyak sekali orang Islam yang bersikap seperti Anda ini yang membuat agama Islam itu bukan agama yang rahmatan lil alamin. Dengan sikap yang Anda ambil itu membuat agama Islam ini terpuruk. Kenapa terpuruk? Karena dalam masyarakat Islam itu tidak saling menghargai tentang kajian-kajian baru. Karena yang dilakukan adalah yang mereka belakan adalah emosi, bukan ketajaman intelek. Ya, bukan ketajaman daya nalar. Tetapi yang mereka lindungi adalah pembodohan, kegelapan, dan percaya buta. Percaya buta yang ada dalam Islam, yang sering disebut-sebut dengan ghaib atau iman, adalah hanya membawa orang Islam itu bodoh dan bego. Nah, Gini, kalau Anda seperti Anda ini, nanti Anda punya anak Anda akan terteror dan akan stigma dengan ajaran-ajaran yang mengancam. Karena kalau Anda sendiri bersikap demikian, Anda nanti menganut agama Islam itu bukan karena mereka mengerti, tetapi mereka takut. Jadi pendekatan penakutan dalam perguruan Islam itu sangat bermasalah. Nah, Anda telah menunjukkan sikap Anda bahwa Anda adalah produk daripada penakutan cara beragama. Nampaknya Anda beragama bukan Anda mengerti, bukan karena daya nalar Anda, tetapi karena kepercayaan yang buta, doktrin yang buta yang Anda anut, yang membuat Anda ini bisa berani mengancam terhadap kajian. Sekarang boleh saya ngomong, Pak. Nah, sekarang saya ngomong, Bapak yang diam dulu, Pak. Izin. Ya, tadi Bapak bilang saya mengancam Bapak. Saya bukan menganut agama Islam dengan lillahi ta'ala. Bukan seorang Islam yang baik. Itu ucapan saya tadi karena saya bilang sama Bapak. Karena Bapak ngomong untuk Nabi Muhammad. Jadi saya tidak boleh saya ngomong secara baik-baik sama Bapak. Minta tolong, minta maaf sama kawan-kawan. Karena Bapak menghina Nabi saya. Nabi saya, Pak. Lebih bagus Bapak menghina orang tua saya, orang tua kandung saya, daripada Bapak menghina Nabi Muhammad. Lebih bagus Bapak menghina orang tua saya, daripada Bapak menghina Nabi Muhammad. Nah, itu Pak, kami orang Islam, Pak. Semua orang Islam. Itu Pak. Nah, bukan saya mengancam Bapak, bukan. Nah, saya minta tolong tadi. Dalam Islam itu, kalau orang yang menghina Nabi, disuruh minta maaf dulu, bukan disuruh ancam, bukan. Tadi juga saya kan ngomong baik-baik. Dari perkataan mana saya ngomong mengancam Bapak? Saya sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad, sekali lagi Bapak, saya tegaskan, lebih bagus Bapak menghina orang tua kandung saya daripada Bapak menghina Nabi Muhammad. Itu Pak, selaku saya orang Islam, Pak. Maaf ini Pak, maaf. Begitulah Pak, saya. Oke, baik, saya tanggapi. Yang punya kuasa terhadap Nabi Muhammad yang Anda anut itu siapa sebenarnya? Nah, ini perlu Anda pikir. Tadi sudah saya pertanyakan, kalau Nabi Muhammad ini adalah sebagai Rasul atas nama manusia lain, maka semua manusia di atas muka bumi ini semuanya berhak mengkritik kalau ada ajaran-ajaran yang ada dalam Islam itu yang diatasnamakan Tuhan semesta alam. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwasanya sikap yang Anda tunjukkan itu yang membuat agama Islam itu berbahaya. Karena sikap yang Anda tunjukkan itu umumnya dianut oleh masyarakat Aceh. Mengatasnamakan, jangan singgung-singgung Nabi kami. Padahal Nabi itu kan tadi saya sudah jelaskan, saya terlahir dalam agama Islam. Untuk Anda tahu. Anda sendiri lahir dalam agama Islam yang bukan keputusan Anda sendiri, tetapi keputusan orang tua. Jadi ketika kita kaji agama yang ada dari orang tua kita, ternyata terbukti ada permasalahan-permasalahan dalam kitab, dalam ajaran kitab itu yang membuat manusia itu jadi beringas, jadi berbahaya.
maka ada kaitannya dengan ajaran itu sendiri. Nah, itu yang saya angkat. Nah, bahasa saudara itu saya sudah sering dengar. Jadi bukan bahasa baru bagi saya. Yang ujung-ujungnya mengancam. Yang ujung-ujungnya adalah mengkaitkan nanti, saya sudah peringatkan sipulan-sipulan. Kalau dia dibunuh ya biar rasain aja. Nah, sikap itu yang membuat agama Islam tidak relevan dalam masa modern sekarang. Semakin kebanyakan orang Islam bersikap seperti Anda, semakin orang-orang investor, ya, terutama orang investor, tidak mau untuk menginvestasi kepada daerah-daerah yang punya mental-mental militan seperti Anda. Atau pemerintah itu sendiri. Kalau pemerintah setempat dan tungku-tungku daya, tungku-tungku dan ulama-ulama punya mental seperti Anda ini, maka jangan harap ada investor datang untuk menginvestasi kepada masyarakat setempat untuk menciptakan tenaga kerja. Jangan harap. Mereka sudah, umumnya masyarakat dunia sekarang sudah cukup pandai menilai, membaca tentang ajaran Islam. Jadi, sikap yang saudara tunjukkan itu sungguh tidak mendidik dan perlu kita diskusi secara terbuka. Silakan. Buka mic. Safran buka mic. Ini Pak, bukan kita bahas masalah investor Pak. Ini yang kita bicarakan tadi masalah Nabi Pak. Nah, saya bukan mengancam Bapak, tapi saya akan membicarakan baik-baik sebelum nanti karena kena Abi Effendi juga. Karena dia orang Aceh. Kalau memang Bapak misalnya terus menghujat, bukan mengancam Pak, khusus sama Bapak Pak. Nah, jumpa pun misalnya jumpa Bapak di depan aku kalau Bapak ngomong tuh Nabi. Nah, ilmu apa Bapak pakai? Walaupun negara pun kalau misalnya ngomong tentang Nabi Muhammad yang jelek-jelek, saya Pak mempertaruhkan nyawa saya Pak. Kalau Nabi Pak nggak takut negara Pak. Kalau kayak Bapak bilang tadi, seperti Bapak bilang, negara pun kayak gini kayak gitu. Kalau memang negara pun seperti Bapak bilang Nabi Muhammad, nyawa saya rela Pak. Saya sebagai orang Muslim Pak. Jangan bentuk negara Pak. Ini antara Bapak dengan saya bicarakan baik-baik dari kok Bapak bilang saya ngancam Bapak. Oke, sudah. Itu Safran sudah ulang-ulang kata-kata itu ya. Harusnya Safran membantah apa yang beliau sampaikan. Oke, mungkin Panglima dulu, ke Panglima dulu. Halo Panglima, open mikrofonnya. Siap. Tengku Aceh mau bicara enggak? Ini orang Aceh juga ya. Ini Cakra Mudia ini orang Aceh. Beliau sudah lama berkecimpung di media sosial, terutama di Facebook. Kajian-kajiannya itu sangat mengerikan, sangat kritik sekali kajiannya. Dan beberapa malam yang lalu saya bertanya sama beliau, apakah abang masih Islam atau sudah Kristen atau sudah menganut kepercayaan lain? Beliau tidak menjawab mengenai kepercayaan. Beliau hanya mengatakan saya masih mencari-cari. Aduh, Cakra Mudanya ini beliau kena ini. Oke, Panglima, silakan apa? Ya, siap. Jadi begini, statement yang Cakradonya yang dikeluarkan itu dari kawan tadi itu bukan mengancam sebenarnya. Dia mengkolaborasikan pikiran kita ini kolaborasikan. Bagaimana meluruskan cara pembicaraan dari Cakradonya ini, langsung memvoniskan tentang Nabi kita, Nabi saya ini. Cara berbicaranya itu sudah salah. Memvonis seorang Nabi yang dianut orang Islam. Kami berhak membela. Bukan mengancam. Membela, mengancam. Oke, baik. Itu ya. Oke, lanjut. Siap. Oke. Kalau benar jujur Anda ingin membela, maka tunjukkan di mana ada kekeliruan terhadap pernyataan yang dikeluarkan. Itu satu. Kalau benar-benar jujur. Kalau Anda benar jujur membela ajaran, maka Anda tidak harus bilang saya berani mati nyawa saya. Itu karena Anda tidak jujur terhadap argumen yang diangkat. Nah, jadi di sinilah masalahnya umat Islam tidak berani jujur terhadap persoalan yang diangkat. Tapi
kalau ada pernyataan yang diangkat itu bermasalah atau apa namanya, jadi perdebatan dalam satu analisa, seharusnya yang diangkat itu argumen yang lain untuk menjelaskan dan meluruskan satu kajian, bukan bukan mengkaitkan bahwasanya oh ini nabi milik saya, seolah-olah nabi dalam hal ini Nabi Muhammad seolah-olah hanya milik sekelompok orang. Demikian juga Tuhan. Kalau Allah ini adalah milik segolongan orang, maka orang Islam harus jujur bahwasanya Allah itu bukanlah Tuhan semesta alam. Jadi jujur ini yang bermasalah sekali saya lihat dalam Islam, termasuk bukan hanya orang-orang biasa ya, termasuk di kalangan ulama, kalangan-kalangan yang sudah mendapat gelar profesor. Saya sudah banyak sekali menghabiskan waktu diskusi dengan orang-orang yang dibilang cendekiawan. Nah, kalau berdialog persoalan Islam, sungguh sangat tidak jujur. Sukar sekali kita mendapat pemikir-pemikir Islam yang berani jujur terhadap argumen yang diangkat, tetapi yang ditunjukkan biasanya adalah emosi dan juga yang ditunjukkan adalah satu perlindungan terhadap Tuhan atau Nabi yang dianut. Oke. Siap. Udah, segitu aja. Ini dari argumen Bapak yang keluarkan itu saya udah tahu kemana arahnya. Kemana arah yang tujuannya untuk dibilang, yang Bapak keluarkan itu. Jadi begini ya. Nabi Muhammad ini untuk semua umat. Itu titik poin. Oke, kalau Anda bilang Muhammad ini adalah semua umat, apakah selain daripada saudara, orang lain ini apakah manusia? Orang yang di luar agama Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang Buddha dan semuanya, apakah termasuk manusia di bawah naungan Tuhan atau Allah? Kemudian saya ingin angkat satu dimensi yang perlu Anda pertimbangkan. Sebenarnya Nabi Muhammad itu, kalau kita ilmu Nabi, dalam hal ini ilmu Nabi Muhammad, kalau kita bandingkan dengan ilmu Tuhan, siapa lebih tinggi? Siapa yang berkuasa terhadap Nabi Muhammad? Apakah Tuhan punya kuasa terhadap Nabi Muhammad? Kalau Tuhan dalam hal ini Allah tidak punya andil terhadap ajaran Nabi Muhammad, berarti Tuhan itu tidak punya kuasa apa-apa. Kan gitu. Kalau ilmu Nabi Muhammad tidak sebanding atau jauh lebih sedikit ketimbang ilmu Tuhan, kenapa permasalahan yang ada dalam Islam itu tidak diserahkan kepada Tuhan? Tetapi ternyata dalam realitas yang diagung-agungkan masyarakat Islam adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran Tuhan, bukan ajaran-ajaran yang universal, bukan ajaran-ajaran kebenaran. Nah, ini yang jadi masalah antara ilmu Nabi dengan ilmu Tuhan. Ternyata dalam Islam, ilmu Nabi Muhammad, dalam hal ini dalam kitab hadis yang kita dapat dalam kitab hadis dan kitab fikih, dianggap lebih berkuasa daripada ilmu yang ada dalam alam. Nah, ini yang bermasalah. Jadi kalau orang Islam ini harus berani jujur, apakah benar bahwa ilmu Nabi Muhammad ini jauh lebih tinggi daripada ilmu Tuhan? Kalau benar ilmu Nabi Muhammad lebih tinggi daripada ilmu Tuhan, nah berarti yang dipertuhankan bukan Tuhan sebenarnya, Nabi Muhammad. Jadi ada harus diperjelas lagi Pak Cakra. Antara ilmu Nabi Muhammad yang mana, ilmu Allah itu yang mana? Itu Pak Cakra, pemaham Pak Cakra itu nggak masuk. Iya, Pak Cakra ini punya pemikiran masuk. Beda yang Bapak ajarin. Gini, coba bantah. Coba Abang bantah ya. Kita di sini tidak mencaci maki ya. Saya tidak tahu Pak Cakra ini Islam apa bukan. Benar. Saya sudah bertanya sama beliau sekali lagi, apa agama abang beliau, saya masih mencari kebenaran. Beliau orang Aceh, orang Birun, tetapi beliau sangat kritis sekali di dalam bermedsos ya, terutama sekali dalam hal iman itu beliau sangat kritik sekali, sangat kritis. Iya, saya juga orang Birun, saya orang Matang. Oke, Abang Lima. Oke, silakan Bang Faisal, mungkin Bang Faisal atau siapa yang mau berdiskusi sama beliau silakan.
Oke. Jadi karena siapa begini, kira-kira? karena Ini banyak dari sekali, Tengku Aceh. banyak sekali Sebentar, orang yang Tengku mau, Aceh dari tadi. Tengku Aceh. ya, banyak sekali orang yang mau diskusi sama beliau itu sangat banyak sekali. Sangat-sangat. Ya, sangat banyak orang yang mau diskusi sama beliau. Jadi malam ini saya undang beliau untuk hadir kemari. Nah, silakan. Saya silakan Pak Tengku Aceh dulu ya. Dari tadi soalnya udah lama dia bawa open mic. Silakan Tengku. Buat jaringannya nggak bagus. Berdetil you argumen je. Nah penang talu. Betul. Argumen. Betul. Jadi Panglima, nak simpang abang. pembicaraan kolaborasi pemikiran. Bang Panglima, abang nuturi kok kan? Sering kalian Sorry. Ah, oke. Oh, oke. Baik, Sebentar ini Bang saya Cakra, kasih abang sebentar Bang. Tengku Aceh, jaringan Tengku Aceh nggak bagus ya Bang Nabirom ya? Jaringan Tengku Aceh. Coba cek dulu Tengku Aceh. Maksud gimana? Jaringannya kurang bagus, lagi di kampung kah? Ya kayaknya lagi kampung beliau. Mungkin Tengku mungkin bisa geser sebentar ke kiri atau ke Iya, kanan. geser dulu Tengku, nanti kalau sinyalnya udah bagus nanti saya kasih Tengku waktu ya. Tengku ya. Oke. Bang Bendi, Ya, maaf ya. ya Bang. Ini kapan bisa dibuka lagi Komal ini diundang? Saya baru lewat ini, saya dengar tadi kan argumen-argumen ini. Kapan dibuka lagi? Akan saya naik dan saya kasih keadilan yang betul-betul real tentang Nabi Muhammad. Oke Bang. Berikan aku 2 hari. Oke siap. Nanti Ataupun 1 hari besok. Oke, Bang Panglima, kita berteman dulu. Siap. Nanti saya DM Abang ya. Kapan saya nanti hubungi Bang Cakra, kapan beliau ada waktu, apakah besok atau malam besok, kita bisa buka lagi. Kita bisa undang beliau. Mungkin Bang Panglima nggak ada waktu malam ini ya. Enggak, ya betul. Gini yang saya ingin ingin bicarakan sedikit, sampaikan. Kalau Bang Cakradonya mungkin pernah dikaji dengan di dalam Al-Quran ada surat Muhammad. Kalau misalnya mau detil, disitulah ada yang detil argumennya di situ. Mungkin Bang Cakradonya ini tahu ya. Oke, begitu aja dari saya. Oke, baik. Ini Komal ini kan kita punya waktu cuma sedikit, jadi panjang sekali dan banyak sekali dimensi-dimensi yang perlu dibahas dan tidak mungkin dalam satu pertemuan saya kira. Jadi bisa saya sebutkan mungkin 2 saja kali ini. Nanti kita sambung lagi dan kita bisa kupaskan dimensi-dimensi yang lain yang bermasalah dalam ajaran Islam. Yang pertama misalkan ada seruan dalam Islam, saya sudah sebutkan tadi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi dalam kitab fikih diterjemahkan itu tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Nah, inilah diskusi-diskusi yang perlu kita angkat ke permukaan. Kalau orang Islam tidak berani terbuka dan tidak berani toleransi dan jujur, maka Islam itu sendiri membawa orang Islam kepada orang-orang yang tidak berani jujur. Kalau Anda tidak berani jujur, maka tidak ada kebenaran yang Anda cari. Ini penting ini. Jujur gimana maksudnya? Nggak paham. Karena jujur ini adalah bagian daripada pendidikan. Kalau kebenaran ada pada seseorang, walaupun seseorang ini tidak mempunyai agama, tidak mempunyai ijazah yang tinggi, tidak mempunyai kalau ada kebenaran itu tetap ada dan tidak harus dibawa melalui agama Islam. Tidak harus seseorang itu harus mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi kalau Islam ini menentukan, stop. Sebentar. Kalau kita berpanjangan Bapak Cakradonya ini ngomong tentang itu, jadi amburadul argumennya. Jadi pertanyaannya aja, biar saya hari Senin saya masuk lagi, Pak Bendi, hari Senin bisa dibuka komalnya, bisa saya paparkan kebenaran dan keadilan. Oke. Jadi gini maksudnya Pak Cakra, begini maksudnya Pak Cakra. Kalau kepanjangan Iya, bentar Bang Panglima. Jadi maksudnya gini Pak Cakra, dia akan bersedia, dia akan ingin beradu argumen dengan Bapak dengan poin apa aja biar dia bisa siapkan gitu maksudnya Pak. Poin apa aja? Mungkin 2 poin yang boleh Bapak ajukan ke beliau. 3 poin boleh juga, Bang. 3 poin boleh. Ya, silakan Pak Cakra. Apa?
Poin Pertanyaan apa jangan aja, amburadul, nanti biar dia yang siapkan real, jawabannya. detail untuk kebenaran tentang Nabi Muhammad. Iya, ya nanti Oke, diajukan. baik, 3 poin untuk Anda kaji. Nah, coba cari kenapa dalam Islam itu antara anjuran Bentar, Pak. Saya ambil buku, saya tulis Dulu buku. dicatat, Ya, dicatat. Oke, siap. Oke. Yang pertama, kenapa ajaran Nabi Muhammad bentrok dengan anjuran yang ada dalam Al-Quran yang mengajak umat kepada orang baik-baik. Tuh. Oke. Itu satu. Yang kedua, dalam Al-Quran mengklaim bahwasanya Al-Quran itu harus mengatakan pernyataan yang fakta. Fakta artinya tidak melalui percaya buta. Nah, kenapa ada dalam ajaran Islam harus percaya buta? Yang katalah cara buka baru nih. Kanya Pagi ya muda. Pertanyaan orang ke nyo ingin mendongkrikkan kan percaya buta. Hai, kamu pembuhan percaya buta, mau pembuhan. Engke cara Percaya buta hanya dasar. Hanya Iya. dasar maksudnya ya. Maksudnya enggak betul. Ai dari lamprut demedang, dari lamprut mah demedang kan ada dasar tanya wae, Pak. Panena. Bahasa Indonesia. Pajan urung Aceh jadi ke Islam. Pajan urung Aceh jadi ke Islam. Tun padum. Pilih hukuman. Oke. Dan yang kedua, Pilih yang hubungan kedua Bang Cakra. pertanyaan Yang SD. kedua. Oke, Ya, yang ya kedua. dilanjutkan aja, dilanjutkan dulu. Oke, Ya, yang lanjut, kedua. Kak. Ya, yang kedua ya. Dalam Al-Quran nalimenggo tersebutkan kata Muhammad. Go dalam di bagian surah 4 kali di bagian surah, 1 kali atas nama surah. Nah, dalam Al-Quran tidak tersinyalir sedikit pun kata Muhammad itu dimaksudkan sesosok. Nah, kenapa ada dalam kitab hadis Muhammad itu dimaksudkan adalah sesosok Nabi? Nah, sekarang silakan Anda faktakan Nabi Muhammad yang ada dalam Islam itu sesungguhnya benar sesosok yang dimaksud oleh orang Islam. Dalam hal ini kitab Al-Quran. bukan karena Al-Quran tidak menyebutkan sedikit pun dan mensinyalir bahwa kata Muhammad ini dimaksudkan kepada sesosok. Nah, itu dalam Al-Quran. Ternyata dalam ajaran Islam kata Muhammad itu dimaksudkan sesosok, yaitu Nabi Muhammad yang kita dapat dalam kitab fikih, dalam kitab hadis, dan termasuk sirah Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya minta ini Panglima ini sebagai poin yang ketiga tadi, silakan Anda faktualkan Nabi Muhammad yang diyakini dalam agama Islam itu adalah sesungguhnya benar Nabi Yang diyakini benar, yang diyakini dalam agama Islam. Agama Islam. Ya. Ya, itu aja tiga poin. Oke. Maksudnya nama pribadi atau nama manusia atau karakter pribadi itu begitu mungkin ya? Apa saja? Apakah sosok, Iya, apakah apa saja? sosok atau bukan gitu seperti itu. Iya, apa saja ya. Ya, bisa jadi kan dalam hadis itu diklaim Nabi Muhammad berkata pulan-pulan didengar oleh pulan-pulan, kemudian dari si pulan-pulan bilang pulan-pulan, ya kan berantai dia. Nah, Pak, ya bersanad. Beriringan, bukan berantai, beriringan enggak? beriringan, ya Berantai, beriringan. Pak, berantai. Nah, Punya berantai mentang-mentang ke beriringan. Semua makan kok. ya bagaimanapun anda susun itu terserah Anda. Jadi yang perlu difokuskan nanti apakah benar pernyataan yang diklaim dalam hadis sungguh benar datangnya dari sesosok yang dimaksud. Oke, jir. Oke, siap. Ya. Oke. Apa ya? Oke, yang beresnya. Pajan nebuka host nebuka komalnya malam. Bentar. Oh, tengok. Oke, saya tanya dulu sama Bang Cakra. Janjian, Bang Cakra nanti besok. janjian, nanti Bang Cakra besok ada waktu malam. Abang mikrofonnya matikan. Abang mikrofonnya buka. Oke. Besok jam berapa ya? Jam 8, jam setengah 8. Bentar dulu, Panglima. Abang najak raweh tengok. Oke, lun paling na wate malam ah. Yang ke jam berapa raweh? Ya kalau jam 8 kan Abang masih sholat raweh. Jam berapa abang bisa? Jam 12 paling. Aduh, jam 12. Wah, Lamaan Bang, jam 12. Rong minggu. Kalau menyelur minggu, poro belah malam yang na wate bang. Oh,
Karena Lanyan, rolanyan, posisi lu semuanya. Oh, rolanyan gimana rolanyan? oh, Roselanyan bang? Jir udah Senin jir. Senin? Selasa jir rame jir. Bang Cakra. Betul. Senin ya. Bang Cakra hari Senin. Selasa. Bang, bentar. Bang Panglima, jam berapa hari Senin? Wan. Gimana bang? Urus Senin jam berapa? Jam 10 lah, jam 10. Menyurusin kapanpun bisa bang. Oke, Bang Cakra, abang jam 10 malam ada waktu? Hari Senin? Hari Senin di Indonesia ya, berarti boleh jam 10 malam ya? Ya. Jir, oke. Berengan. Nanti saya telepon abang. Oke, nanti dah update saya ini, Bang Fendi, Tengku Fendi, dan Penoy dungku. soal Lu kan penoy dungku. Penoy dungku, salah kapra. Pohon tendok tu. Oke. Yang Panglima matang nak akal saja. Bek, penuh ada tanya tu. Ini dari jauh je aku tembak tu. Betul aku buka. Hai tembak apa dengan BDI ya. Betul, ya kamera ya. Bang Panglima. Gimana, Kiban? Ada mundur bang, Ente likun ada beberapa hal juga tanya. Iya. Enggak. Abang mau dengar banyak umum mudah rezeki bang. Bang Cakra, berarti hari Senin. Boleh. Pak Bang Wendy kecut Pak yang salah mungkin. Mau turun ini soalnya. Iya. Get bang Panglima, get Bang bang. Cakra, boleh bertanya nggak sebelum aku turun ini? Oke, boleh. Ya, boleh. Silakan. Yang jadi keraguan Bang Cakra mengenai Al-Quran atau Nabi Muhammad atau sahabat-sahabatnya ataupun ulama-ulamanya, apa yang menjadi Bapak itu yang menjadi pertanyaan di situ apa gitu? Baik, begini, saya dalam hidup pernah ditipu orang. Saya rasa Anda sendiri pernah mengalami penipuan, mungkin. Kalau Anda serius tentang tujuan hidup, maka salah satu yang paling penting adalah untuk mengerti bagaimana agar Anda ini tidak tertipu. Nah, kalau dalam hidup ini kita banyak tertipu orang, maka jangankan harta, jangankan nyawa dan segala pengorbanan, itu semua akan sia-sia. Okay. Nah, kadang-kadang kita dalam hidup tidak bisa menghindari penipuan-penipuan, tetapi kita bisa mengecilkan penipuan. Nah, untuk mengecilkan penipuan dalam kehidupan sehari-hari agak lebih gampang. Misalkan Anda punya beli satu barang, diklaim barang ini bisa melakukan pulang. Ternyata hanya 90% yang terbukti benar, 1% lagi bisa terbukti mungkin keliru. Tetapi itu bisa gampang kita luruskan. Begitu juga dalam bisnis, kan? Cuman yang jadi masalah bagi saya dalam Islam itu ternyata banyak sekali dimensi-dimensi yang mengarah kepada penipuan. Stop. Apa yang mengarah penipuan? Coba contohkan satu aja. Oke. Dalam Islam itu ada salah satu core teaching ya. Inti tujuan hidup adalah untuk menyembah Tuhan. Ibadah. Nah, menyembah Tuhan. Nah, ternyata saya lihat menyembah itu yang dimaksud dalam Islam utamanya adalah ritualitas, bukan kepribadian ya, bukan kerja baik. Ternyata yang difokuskan adalah ritualitas, sembahyang, puasa, syahadat, bayar zakat, umrah dan lain-lain. Nah, itu yang difokuskan. Nah, kalau Al-Quran ini adalah tujuannya untuk mengajak manusia kepada orang baik-baik, kepada etika, kepada karakter etik, maka ritualitas yang ada dalam Islam itu ternyata tidak membawa umat kepada orang baik-baik seperti yang diklaim. Oke, saya stop dulu. Sebentar, Pak. Sholat atau ibadah bukan berarti orang sholat atau ibadah atau dia rajin, bukan berarti dia suci. Tidak seperti itu. Jadi ada juga orang yang betul-betul melakukan ibadah tetapi juga melakukan kesalahan. Itu kembali pada diri masing-masing. Jadi bukan semua orang yang Bapak pukul rata, tidak seperti itu. Ada orang melakukan sholat hari ini karena dia takut sama Allah. Ketika dia takut sama Allah, dia takut untuk melakukan sesuatu yang salah. Contoh mencuri, dia tahu Allah melihat dia. Gitu. Ketika dia melakukan yang salah yang lain. Jadi tidak semua orang yang Bapak bilang tadi, intinya
apa tadi, ibadah itu, ya kan, menurut Bapak tidak penting gitu, karena sama saja orang itu berbuat salah, tapi tidak semua orang berbuat salah gitu loh. Begini, perlu Anda mengerti, dalam alam itu sesuatu yang ada tanam di dada, itu akan keluar. Ya, luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Ini suatu ilmu yang luar biasa yang boleh kita terima. Semoga ini dapat bermanfaat dan akan membuat kita lebih kritis, akan membuat kita semakin sungguh-sungguh mau belajar tentang agama. Khususnya kita sebagai orang Kristen, kita akan semakin menyadari bahwa jika kita membandingkan dengan agama lain, agama kita lah yang benar, ajaran kita lah yang paling benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.